Koneksi antar materi, modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Keputusan guru sebagai pemimpin pembelajaran harus sesuai dengan arah dan tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru harus mampu menerapkan pratap triloka dalam lingkungan belajar. Guru harus menjadi panutan, teladan, pembangkit semangat, dan dapat memberikan dorongan bagi murid-muridnya. Guru harus menganut sistem AMONG, yaitu sistem pendidikan yang berdasarkan pada astah, asih, dan asuh, bersendi pada kodrat alam dan kodrat zaman serta kemerdekaan anak. Nilai-nilai dan prinsip dalam diri sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan, seperti nilai keyakinan, kesetiaan, kepedulian, kejujuran, dan tanggung jawab. Sebagai guru penggerak, maka nilai dan peran guru penggerak serta nilai mandiri, kreatif, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan berpihak pada murid akan mempengaruhi prinsip dalam pengambilan keputusan. Kegiatan coaching yang telah dilakukan berkaitan erat dengan pengambilan keputusan, di mana pada kegiatan coaching merupakan kegiatan pengujian pengambilan keputusan yang dilakukan dengan model Tirta. Tujuan identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab yang menurut saya berkaitan erat dan sangat bermanfaat bagi saya pribadi, murid, rekan sejawat, maupun warga sekolah dalam pengambilan keputusan. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat dan efektif, seorang guru harus menyadari adanya aspek sosial dan emosional yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan tersebut, dapat digunakan teknik bakja demi menciptakan lingkungan positif, kondusif, aman, dan nyaman, serta guru harus berkesadaran penuh dengan menerapkan mindfulness. Fokus pada moral dan etika dihadapkan pada dilema etika dan bujukan moral, di mana dilema etika adalah situasi seseorang harus memilih di antara dua pilihan, di mana secara moral kedua pilihan tersebut sama-sama benar, namun bertentangan. Sedangkan bujukan moral yaitu situasi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Dalam menyelesaikan kasus dimulai dari menentukan paradigma, dilema etika yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, atau jangka pendek melawan jangka panjang. Selanjutnya, menentukan prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, atau berpikir berbasis rasa peduli. Selanjutnya, pengambilan keputusan dilakukan melalui 9 langkah pengujian, yaitu mengenali nilai yang bertentangan, siapa yang terlibat, fakta-fakta, uji benar salah, uji paradigma, prinsip resolusi, investigasi trilema, buat keputusan, tinjau dan refleksikan keputusan. Dengan nilai guru penggerak yang telah dimiliki seperti nilai mandiri, kreatif, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan berpihak pada murid akan mempengaruhi prinsip dalam pengambilan keputusan. Dengan pengambilan keputusan yang tepat, maka seorang pemimpin pembelajaran akan menggunakan berbagai metode, teknik, pendekatan yang tepat pula ketika menghadapi masalah maupun dalam pembelajaran, maka akan tercipta lingkungan yang kondusif, aman, nyaman, dan terwujudnya murid yang merdeka. Kesulitan-kesulitan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika di sekolah saya adalah nilai-nilai dan prinsip hidup yang mendasari setiap individu. Perbedaan persepsi di antara warga sekolah dihadapkan pada kasus dilema etika yang rumit dan kebiasaan yang tertanam sebelumnya, sehingga dibutuhkan keberanian dan sikap konsisten terhadap perubahan yang dilakukan dalam menerapkannya. Pengambilan keputusan yang tepat akan mempengaruhi cara guru dalam mengajar
yaitu mewujudkan pendidikan yang memerdekakan murid. Seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan dapat mempengaruhi kehidupan dan masa depan murid-muridnya. Keputusan yang tepat dan efektif akan berdampak positif bagi peserta didik. Kesimpulan akhir, modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan bertujuan menuntun segala proses dan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan belajar, baik untuk dirinya sendiri, sekolah maupun masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, guru harus dapat melihat dan memahami minat dan bakat serta kebutuhan belajar murid, mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional dalam pengambilan keputusan. Keterampilan coaching akan membantu kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan pertanyaan yang efektif dan komunikasi yang baik akan mengarahkan kita pada berbagai opsi pengambilan keputusan. Selain itu, diperlukan kompetensi, kesadaran diri, pengelolaan diri, dan keterampilan berhubungan sosial dalam pengambilan keputusan diharapkan dilakukan dengan sadar penuh atau mindfulness. Sekian dan terima kasih. Salam Guru Penggerak.